Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Resapi bersama dengan Gereja Kristen Pasundan Jemaat Immanuel Karawang. Pada pagi ini kita akan merenungkan kembali salah satu tokoh dari dalam Alkitab. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, pada umumnya orang ingin jadi orang nomor satu. Kalau ditanya cita-cita kan maunya jadi presiden, jadi menteri, ya. Orang pasti ingin jadi pimpinan, jadi ketua, ya, jadi orang yang nomor satu dalam hal kehidupan, dalam pekerjaan, dalam organisasi, dalam apapun. Amat jarang orang yang cita-citanya ingin jadi pembantu, ingin jadi wakil, ya, atau ingin jadi pelayan saja, ingin jadi pendamping saja. Kalaupun ada orang yang mau jadi wakil, jadi pembantu, jadi pendamping, itu hanya sebagai batu loncatan saja. Gak apa-apa sekarang jadi wakil dulu, nanti bisa jadi ketua. Jadi pembantu dulu, nanti bisa jadi pemimpin. Jadi pendamping dulu, nanti bisa jadi yang utama. Nah, dalam Alkitab ada kisah tentang orang yang justru sebenarnya dia seorang pemimpin, tapi bersedia menjadi pembantu. Namanya Harun. Harun adalah seorang imam besar. Seorang imam besar itu seorang imam kepala. Ya, dia bukan cuma memimpin umat, tetapi dia juga memimpin para imam. Kalau Ibu Bapak nanti baca dalam kitab Keluaran pasal 29, 28 dan 29 diceritakan bahwa Harun itu adalah seorang imam besar. Tapi Harun bersedia untuk menjadi pembantu Musa. Kita mendengar, kita tahu cerita bagaimana Harun mau membantu Musa yang sebenarnya adalah adiknya. Dia lebih junior, Harun itu lebih senior. Harun imam besar, Harun kakak dari Musa, tetapi Harun mau jadi pembantu Musa, adiknya itu. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, walaupun jadi orang nomor 2, walaupun jadi pembantu dari Musa, Harun memegang peranan yang amat penting dalam kepemimpinan Musa. Harun mengerjakan banyak hal yang sangat membantu Musa. Pertama, dia tentu jadi juru bicara Musa. Sebab ketika Musa diutus oleh Tuhan, salah satu alasan Musa menolak diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa mengatakan, "Aku tidak pandai bicara." Lalu Tuhan mengatakan, "Bukankah engkau mempunyai Harun kakakmu yang pandai berbicara? Dia akan berbicara untukmu." Di Keluaran pasal 7 ayat 1, Allah mengatakan bahwa Harun itu seperti nabi bagi Musa. Dia menyampaikan pesan-pesan yang hendak disampaikan oleh Musa kepada umat Israel, meyakinkan umat Israel bahwa Musa adalah orang yang diutus oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Harun bukan cuma jadi juru bicara, bukan cuma menyampaikan gagasan-gagasan Musa, tapi dia juga menjadi negosiator yang ulung. Ya, di Keluaran 7 ayat 2
Harun harus menyampaikan hal-hal meminta kepada Firaun yang mengekang Israel di Mesir, meminta agar Firaun mau membebaskan bangsa Israel. Nah, Harun harus menyampaikan itu. Dia harus bernegosiasi, dia harus menawar, dia harus mengatakan, bebaskanlah umat Israel karena Allah menghendaki, sebab kalau tidak maka Allah akan mendatangkan hukuman kepada orang Mesir. Ya, dia menyampaikan hal itu. Lalu kita juga tahu Harun menjadi orang yang membuktikan bahwa Musa sesungguhnya adalah orang yang diutus oleh Allah. Harun melakukan apa yang dikatakan oleh Musa, tapi lewat tangan Harun maka mukjizat-mukjizat dari Allah itu terwujud. Misalnya kita baca di Keluaran 7 ayat 9 sampai 12, seperti yang diperintahkan oleh Allah, Harun melemparkan tongkatnya dan tongkatnya menjadi ular yang memakan ular-ular yang dibuat oleh para penyihir-penyihir di Mesir. Lalu tongkat yang dipegang Harun ini berkali-kali dipakai untuk melakukan mukjizat. Di Keluaran 7 ayat 9 dan seterusnya dikatakan bahwa dengan tongkatnya Harun mengubah semua air di Mesir menjadi darah. Air di sumur, air di sungai, air di danau, itu semuanya menjadi darah. Lalu di Keluaran 8 ayat 5, lagi-lagi tongkat Harun itu dipakai untuk menunjuk tanah, sehingga dari tanah itu keluar kata-kata yang menjadi tulang bagi bangsa Mesir. Dan pada tulah berikutnya Harun menunjuk debu-debu di Mesir, dan debu-debu itu berubah menjadi nyamuk yang mengganggu orang Mesir. Dan banyak lagi tanda-tanda mukjizat yang dilakukan oleh Harun atas perintah Musa. Jadi Harun di sini berfungsi untuk membuktikan kepada Firaun, kepada bangsa Mesir yang menahan orang Israel, bahwa Musa adalah orang utusan Allah dan kuasa Allah menyertai Musa. Yang ketiga, Harun juga menjadi pembantu Musa. Ketika bangsa Israel berperang melawan Amalek, Harun berupaya untuk membantu bangsa Israel, perang bangsa Israel dengan memegang tangan Musa. Ada cerita ketika Musa mengangkat tangannya, bangsa Israel menang, tapi ketika Musa menurunkan tangannya, bangsa Israel menjadi kalah. Tapi karena lelah, Musa tidak bisa terus mengangkat tangannya. Maka Harun menopang tangan Musa sehingga bangsa Israel bisa menang peperangan. Jadi ibu bapak dan saudara sekalian, dapat dikatakan tanpa bantuan Harun, Musa tidak bisa melaksanakan perannya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Harun kita belajar bahwa yang menentukan peran seseorang, yang menentukan karya seseorang, yang menentukan apa yang bisa dilakukan oleh seseorang, bukanlah jabatan, bukanlah karena dia jadi ketua, jadi pemimpin baru dia bisa melakukan sesuatu. Tapi yang menentukan adalah bagaimana orang mau melakukan perannya dengan sebaik-baiknya. Sekalipun Harun hanya jadi pembantu, tetapi Harun melakukan perannya dengan baik sehingga kepemimpinan Musa bisa berhasil dan bangsa Israel bisa keluar
dari Mesir. Jadi walaupun jadi orang nomor 2, jadi pembantu, jadi pelengkap, jadi pendamping, bahkan jadi orang yang bekerja di belakang layar. Tapi kalau peran itu kita lakukan, maka peran itu menjadi sumbangan yang penting dan berarti bagi keberhasilan satu usaha. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, kita dipanggil sesungguhnya untuk menjadi pembantu, untuk menjadi pelayan, untuk menjadi hamba. Dan Yesus berkata, ketika kita mau memainkan peran sebagai pembantu, sebagai pelayan, sebagai hamba, maka disitulah letak kebesarannya. Yesus pernah berkata, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur di hari Sabtu pagi ini kami punya kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kami boleh belajar dari seorang yang bernama Harun, yang walaupun dia hanya seorang pembantu dari Musa, pemimpin besar yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi Harun telah melakukan tugasnya dengan baik. Bahkan perannya yang dilakukan menjadi peran yang penting yang menentukan keberhasilan pekerjaan Musa. Ya Tuhan, Engkau telah memanggil kami untuk menjadi pelayan-Mu, untuk menjadi hamba-hamba. Tolonglah kami, supaya kami juga dapat melaksanakan peran kami sebagai pelayan-pelayan yang baik. Bukan saja kami melayani Engkau, tapi kami juga terpanggil untuk melayani sesama kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa dalam program Resapi berikutnya. Tuhan memberkati saudara-saudara.